Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang pengembangan obat. Ada 3 tahap dalam pengembangan obat. Yang pertama adalah rancangan obat rasional, yang kedua pengembangan senyawa penuntun, dan yang ketiga adalah proses pengembangan obat secara konvensional. Latar belakang dalam pengembangan obat adalah wawasan baru ke dalam proses penyakit untuk merancang sebuah produk untuk menghentikan atau membalikan efek dari penyakit. Pengujian berbagai senyawa molekul untuk menemukan efek menguntungkan terhadap sejumlah besar penyakit. Teknologi baru dalam hal ini memberikan cara baru untuk menargetkan produk medis untuk target tertentu dalam tubuh atau memanipulasi materi genetik. Perawatan saat ini yang memiliki efek tak terduga, yaitu biasa efek samping dari obat atau efek toksik yang tidak diinginkan. Next. Rancangan obat rasional merupakan usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya secara sistemik dan rasional, dan mengurangi faktor coba-coba trial and error seminimal mungkin. Jadi dalam rancangan obat rasional ini perlu digarisbawahi bahwa senyawanya itu telah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya secara sistemik dan rasional. Next. Adapun tujuan rancangan obat rasional adalah yang pertama, mendapatkan senyawa obat baru yang lebih efektif, efisien, spesifik, efek samping minimal, dan toksisitas kronik. Biasanya senyawa tersebut dapat diperoleh dari sintesis kimia, isolasi sumber bahan alam, atau proses bioteknologi. Kemudian bekerja lebih selektif atau spesifik dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat berdasarkan tuntutan pengobatan masa kini dan masa depan. Dalam hal ini adalah rancangan bentuk sediaan yang biasa mempengaruhi farmakokinetik, yaitu absorpsi. Adapun ruang lingkup dalam rancangan obat rasional itu secara umum adalah senyawa aktif biologik dan senyawa obat pada khususnya. Next. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam rancangan obat rasional. Yang pertama, merancang obat itu yang mudah disintesis. Yang kedua, obat yang disintesis harus mampu mencapai target dengan memperhatikan aspek farmakokinetik, yaitu ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Langkah-langkah merancang senyawa baru. Secara hipotesis, peneliti harus yakin bahwa senyawa sejenis yang disintesis atau dianalisis merupakan senyawa yang terbaik, merupakan senyawa yang terunggul, merupakan senyawa yang tertinggi. Kemudian mencari senyawa induk atau senyawa penuntun. Teman-teman harus tahu apa itu senyawa penuntun. Senyawa penuntun itu bisa saya jelaskan sedikit adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis, berarti seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologi, hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh pada proses biokimia dan patologi pada hewan ataupun tumbuhan. Kemudian modifikasi struktur molekul senyawa induk penuntun, merumuskan hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas biologis dengan menggunakan statistik analisis regresi, menentukan struktur senyawa terbaik atas dasar persamaan hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas biologisnya, dilanjutkan rancangan bentuk pemakaian, dosis, dan evaluasi klinik. Biasanya tahap-tahap ini optimasi pada proses sintesis dalam jumlah besar senyawa yang terpilih dan modifikasi untuk sifat farmakokinetik dan farmaseutik agar menjadi lebih sesuai untuk pemakaian klinik. Termasuk tahapan ini adalah pembuatan formulasi agar absorpsi lebih baik, lebih larut dalam air, atau untuk lepas lambat yang menghubungkan beberapa sifat yang tidak menyenangkan atau rasa tidak enak.
Yang pertama, menentukan senyawa induk atau penuntun. Biasanya senyawa berupa bahan alam yang diisolasi dimurnikan senyawa aktif dari tanaman, jamur, dan binatang. Ditentukan struktur kimianya, diuji aktivitas biologisnya secara in vitro, in situ, dan in vivo. Secara in vitro ini untuk menentukan khasiat obat. Contohnya uji aktivitas enzim, uji aktivitas kanker, uji antioksidan, dan sebagainya. Biasanya, uji in vitro ini pengujian dalam peralatan lab seperti gelas atau plastik yang menyerupai kondisi seperti in vivo atau di dalam makhluk hidup. Kemudian penemuan yang tidak sengaja atau kebetulan. Teman-teman masih ingat dengan penemuan antibiotik Alexander Fleming untuk menemukan antibiotik penisilin secara kebetulan. Kemudian uji metabolit senyawa obat yang mungkin memberikan aktivitas. Kemudian studi kehidupan dasar makhluk hidup, studi pada proses biokimia, analisis mekanisme aksi senyawa multipoten, efek samping obat, uji senyawa hasil antar proses sintesis, merancang struktur kimia baru, dan penapisan aktivitas biologis, yaitu senyawa obat yang masih mempunyai kekurangan dalam sifat fisika, kimia, atau aktivitas. Next. Kita lihat. Ini adalah bagian urutan proses pengembangan obat secara rasional. Teman-teman bisa lihat sendiri. Next. Kemudian ini adalah skema pengembangan obat baru dan tahap-tahap uji klinisnya. Bisa saya jelaskan sedikit. Pencarian senyawa aktif, kemudian penapisan farmakologis, yaitu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut ini yaitu potensial untuk mengevaluasi toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut kronis, kerusakan genetik, pertumbuhan tumor, atau kejadian cacat waktu lahir. Ini dilanjutkan dengan uji farmakologis lanjut. Kemudian uji klinik fase 1. Uji klinik fase 1 ini studi adalah studi metabolisme obat, hubungan struktur dan aktivitas, dan mekanisme kerja pada manusia, termasuk studi-studi mengetahui fenomena biologik proses penyakit. Selama uji fase klinik 1 ini harus diperoleh informasi efek farmakologik dan farmakokinetik yang cukup sehingga dapat berlanjut ke uji klinik fase 2. Kemudian kita masuk di uji klinik fase 2, yaitu uji efikasi. Studi ini menggunakan pembanding yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan indikasi yang akan diajukan, yaitu pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan dan uji studi toksisitas klinik. Biasanya untuk menentukan efek samping umum jangka pendek atau resiko yang berhubungan dengan obat. Di uji klinik fase 2 ini melibatkan subjek sakit jumlah kecil sesuai dengan perhitungan statistik. Kemudian uji klinik fase 3 yaitu studi yang lebih lanjut dan dengan menggunakan pembanding atau tanpa pembanding studi. Di sini sesudah mendapatkan bukti awal aktivitas suatu obat dan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang aktivitas dan keamanan untuk resiko dan manfaat subjek sakit lebih banyak. Kemudian aplikasi obat baru, selanjutnya pemasaran. Kemudian dilanjutkan uji klinik fase 4 ini dilakukan setelah produk beredar untuk keamanan dan kemanjuran produk. Next, modifikasi molekul senyawa penuntun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, efek samping minimal, dan toksisitas kronik untuk perubahan spektrum aktivitas, untuk modulasi farmakokinetik, itu hubungan dosis efek, waktu kadar, dan distribusi obat pada berbagai kompartemen.
Kemudian proses pengembangan obat secara konvensional, adapun tujuannya adalah sebagai rancangan secara analog untuk mengubah jenis kedudukan substituen pada rantai samping, mengganti gugus yang tidak penting, penyederhanaan struktur, konversi produk alami, memodifikasi sesuai dengan tatapan kimia fisika, penggunaan prinsip isosterik, memisahkan campuran isomer, pembentukan senyawa kembar, modifikasi molekul secara alami, dan transformasi mikroba. Baiklah, terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk presentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.